3 minggu sebelum G20, ada peristiwa yang membuat Amerika geram. Kita tahu di dalam pesta G20, acara hiburan yang sangat menawan, semua pemimpin delegasi menikmati acara yang Indonesia persembahkan. Namun ingat, national interest masing-masing negara tetap mereka dulukan. Salamannya Xi Jinping dengan Biden adalah diplomasi tingkat tinggi. Keduanya mengatakan apa yang sesungguhnya, bukan rencana di otak mereka. Don't let anyone knows what inside your head. Seperti perkataan Corleone di Godfather adalah perilaku semua pemimpin negara besar tersebut. Salaman, senyum, ngobrol, semua di permukaan. Pastinya itulah para lobbyis berlaku. Hal itu biasa dilakukan oleh para petinggi dunia. Stay cool, look interest, terlihat tertarik, tapi setiap gerakannya punya agenda. MBS Muhammad bin Salman tidak pernah ngobrol dengan Biden. Lalu semua kepala negara minta waktu private dengan Xi Jinping. Di G20, Xi Jinping adalah yang paling banyak diminta waktunya oleh semua delegasi, kecuali Amerika yang hanya di depan awak media saja. Kita kembali ke paragraf awal. Peristiwa yang membuat geram Amerika, Saudi dan Tiongkok keduanya sepakat bertransaksi atas petrol atau minyak Saudi menggunakan yuan. MBS agaknya gerah dengan dimainin oleh Amerika selama ini. Saudi hanyalah mesin ekonomi bagi Amerika. Disuruh beli alat perang, disuruh musuhan dengan Iran, disuruh bersih tegang dengan Yemen dan Qatar dan banyak negara lainnya. Dengan Tiongkok dan Rusia, agaknya Saudi lebih mendapatkan economic assurance atau pemenuhan kebutuhan ekonomi lebih menguntungkan menjadi aliansi atau sekutu Tiongkok dan Rusia. Penandatanganan kerjasama antara Saudi Aramco dan Sinopec sebagai pembuktiannya. Masing-masing sepakat memenuhi impian masing-masing negara atau national interest keduanya. Tiongkok mengamankan Belt Road Initiative sebagai pengendali distribusi dan Saudi memenuhi impian yang Saudi 2030 yang akan mengubah country action Saudi menjadi service country dan property country untuk melayani tamu Allah sampai akhir zaman. Kita semua tahu dalam 20 tahun terakhir tidak ada negara sepanjang sejarah dunia yang pernah membangun dengan demikian cepatnya, dengan demikian masifnya atas konstruksi dan bangunan kecuali Tiongkok. Lebih dari 4 miliar meter persegi bangunan dan infrastruktur, termasuk jalanan, jaringan kereta api, bendungan, jalur irigasi, kantor, perumahan tinggal, dan lain sebagainya dibangun oleh Tiongkok. Itulah salah satu yang dibutuhkan Saudi 2030. Construction, developer, manufaktur petrochemical, dan berbagai macam turunannya, hidrokarbon, juga transportasi hub dunia. Dari sisi Tiongkok, mereka mengharapkan energi security untuk dalam negeri Tiongkok yang kebutuhannya sangat besar, 13 juta barel per hari, dan itu merupakan 10 kali impor energi Indonesia. Ini semua bagi Tiongkok adalah untuk pemenuhan visi 249 Tiongkok sebagai negara nomor 1 superpower dan negara berpenghasilan tertinggi di dunia. 29% oil refinery Tiongkok itu ada di kota Shandong atau di wilayah Shandong yang menjadi sentral MOU antara Sinopec dan Saudi Aramco. Efek tersebut akan membuat dolar kebutuhannya menurun tajam hingga 20% dalam 8 tahun ke depan. Dolar yang dicetak berdasarkan angin tersebut dulu diciptakan demand dengan petrodolar alias transaksi minyak petroleum harus pakai dolar. Sekarang pakai mata uang negara masing-masing. Amerika panik karena itu bawaannya Amerika tuh ingin perang aja. Mesin perang di mana-mana dipanasin. Bahkan Saudi diocok-ocok, didorong-dorong suruh perang dengan Iran. Sementara oleh Tiongkok, keduanya Saudi dan Iran dimasukkan ke dalam BRICS. Itu bagian dari MOU yang ditandatangani kedua negara termasuk menyetujui Saudi Arabia jadi member BRICS, aliansi ekonomi kawasan yang mengcover 50% penduduk dunia. Kemudian Tiongkok dengan pintarnya mengatakan akan membeli 5% Saudi Aramco sahamnya dengan nilai di atas harga pasar. Yang dijawab oleh pihak Saudi yaitu Wakil Menteri Ekonominya yaitu Muhammad Al-Tuwaijri, bahkan kami mau menerima pembayaran tersebut dengan yuan dan produk-produk Tiongkok lainnya juga membeli panda bondnya Tiongkok. Pernyataan dalam jumpa pers di Riyadh tersebutlah mengejutkan Amerika karena artinya pernyataan ini mengakhiri perjanjian jangka panjang antara Amerika dengan Saudi di tahun 1945. NSC, National Security Council, rapat panjang di Washington untuk mereview ulang hubungan dua negara Saudi dan Amerika yang ketika jumpa pers, Biden mengatakan akan ada akibatnya dari perbuatan Saudi ini karena mengancam energi security-nya Amerika dan membuat harga energi dunia tinggi sebagai penyebab inflasi dunia dan resesi ke depannya. Amerika akan beri pelajaran ke Saudi. Apalagi yang membuat Amerika murka? Data intelijen mengatakan bahwa Saudi Arabia sekarang sudah bisa memproduksi roket dan rudal balistik antar benua dengan bantuan Tiongkok. Juga sedang membangun listrik tenaga nuklir dibantu Tiongkok. Sehingga proses tersebut jika digabungkan, Saudi akan punya senjata berhulu ledak nuklir. Dengan informasi ini,
Bagaimana menurut sahabat New Mind? Apakah strategi Petro Yuan ini bisa membuat dolar terjungkal? Apakah strategi aliansi Tiongkok diberikan keterampilan teknologi nuklir walau di awalnya untuk power plant atau energi, namun membuat Saudi menjadi negara adidaya juga, superpower karena memiliki nuklir, akan membuat konstelasi keseimbangan dunia berubahkah? Tiongkok endgames-nya 2049 adalah sebagai negara superpower bersama dengan para sekutunya adalah ancaman nyata bagi Amerika. Apakah sebelum semua kekuatan ini berkonsolidasi, apakah ada sebaiknya perang sekalian dengan tujuan utama adalah merobohkan komunis Tiongkok dan membuat Barat dan Amerika tetap pengendali world order, diawali dengan Taiwan menyatakan kemerdekaannya dan meminta Rusia menyerang dengan nuklir ke Ukraina? Siapa yang tahu? Kemarin selagi mata dunia menengok ke G20 di Turki, petinggi badan intelijen dua negara Amerika dan Rusia bertemu. Jadi Indonesia harus bagaimana?